Obat sudah menyatu dengan darah, jarum perak hanya bisa menahan. Terluka, malah cocok jadi penawar. Siapa? Kalau tak mau mati, diam saja. Kamu bantu aku pulih, aku bantu keluarkan peluru. Yang harus diam itu kamu. Keluarkan peluru. Sudah kubilang, diam saja. Jadi anak baik, kamu nggak bakal nyesal. Kalau tahu siapa aku, kamu pasti nyesal. Tidak penting. Kita tidak akan bertemu lagi. Nona Jiu, Anda baik-baik saja? Cari di seluruh kota wanita dengan anting satunya. Nyonya di kediaman gubernur. Ya. Lin Wantang, ternyata kau benar-benar melahirkan anak haram. Bawa dia pergi. Tidak. Jiang Ro, itu anak saya. Lin Wantang, kamu kehilangan anting warisan dan hamil di luar nikah. Jika menurut, bisa dipikirkan untuk menyelamatkan anak ini. Saya bisa mempertimbangkan membiarkan anak ini hidup. Kalau tidak, biarkan dia jadi makanan anjing liar malam ini. Berani sekali. Putri tertua keluarga Lin. Ibumu hanyalah pembantu yang menggoda ayahku menjadi selir. Dasar kamu tak tahu diri. Orang tua kamu punya umur pendek. Nanti rumah keluarga Lin ini. Marga Jiang. Jiang Ro, aku akan membunuhmu. Anakku. Chuan Jiu. Nyonya sudah ditemukan. Pemilik anting. Putri tertua keluarga Jiang, bintang pop Jiang Ro. Sudah 5 tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Baiklah. Bawa masuk barang seserap. Pergi ke keluarga Jiang untuk melamar. Minum, saudari baikku. Buta, tidak lihat penyakitku kambuh lagi? Cepat bantu obati. Masih mau lihat anakmu? Aku akan segera aku puntur. Bisakah aku melihat Singbao sekali saja? Baik, tapi kalau penyakitku ada masalah, seumur hidup kamu jangan harap bisa lihat anak itu lagi. Baik, saudari. Jiang Ro, tabib mulia dan dermawan. Aku bisa menyelamatkanmu, tapi menggunakan anak untuk mengancamku. Jangan salahkan aku kalau aku punya rencana cadangan. Lin Wantang, apa sebenarnya yang kau lakukan? Kakak, melawan racun dengan racun. Besok hasilnya kelihatan. Baiklah, kalau besok aku tidak membaik, tidak akan pernah melihat anakmu lagi. Jangan khawatir, kakak. Sebulan lagi aku pasti akan bersatu kembali dengan anakku. Ternyata kau tinggal di sini. Berhenti. Jangan tangkap aku. Anak nakal, dengarkan. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bertemu ibumu lagi. Kau wanita jahat. Kau mengurungku, tidak mau mendengarmu. Akan cari mama sendiri. Hijar.
Tuan Jiu, Anda adalah Tuan Jiu Shao, keluarga Shao terkemuka di Haicheng. Xiao Qi adalah ke-8 dari 9 bersaudara. Dia gubernur berkuasa dalam militer. Papa, tolong aku. Wanita jahat itu mengurung dan memukulku. Kau salah orang, bukan ayahmu. Kamu masih punya anak lagi. Yang itu aku tidak kenal, anak liar saja. Ayah selamakan aku. Tepat sekali. Pinjam tangan Tuan Jiu untuk mengurus orang ini. Nona Jiang, Tuan Jiu datang ke sini. Untuk menikahimu, ini semua adalah hadiah pernikahan. Tuan Sih Jiu mau menikahiku. Aku kan bintang penyanyi besar. Dia diam-diam mencintaiku selama Dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Kenapa rasanya sedikit berbeda? Mungkin malam itu di mobil terlalu gelap, aku tidak melihat dengan jelas. Nona Jiang, pertunangan kita ditetapkan 10 hari lagi, bagaimana? Orang dari 5 tahun yang lalu. Itu kamu. Kenapa rasanya sedikit familiar? Kamu adalah... Tuan Jiu. Ini adik perempuanku. Ini ceroboh melanggar menabrak Anda. Benar-benar maaf. Maaf. Tidak apa-apa. Satu Jiangro sudah cukup merepotkan. Lebih baik tidak terlibat dengannya. Kak, di mana anak itu? Belum sembuh. Jangan biarkan dia tahu anaknya tidak ada padaku. Hari ini kamu tidak akan bertemu anak itu. Dia menyinggung Xie Jiwei, jadi saya menyuruh menghukumnya. Kalau dia berani merusak pernikahanku Xie Jiwei, kau akan membayar nyawamu. Tuan Xiao Jie. Pria yang menyukai Jiangro pasti bukan orang baik. Tidak boleh biarkan dia tahu anak itu ada. Ayah sudah pulang. Jangan panggil sembarangan. Kenapa dia ada di sini? Tuan Jie. Bukankah Anda yang menyuruh saya membawa dia kembali? Saya bilang suruh dia pergi. Ah, bukankah Anda bilang? Anak ini mirip sekali dengan Anda. Apakah dia anak tidak saya Anda, cucu saya? Tidak, tidak. Dari manapun Anda berasal, bawa... Ya, tunggu sebentar. Aku mendengar dia memanggilmu ayah. Kau pasti orang yang berselingkuh dan tak mau mengakuinya. Aku menyukainya. Aku akan menjaganya. Guru 9, ada masalah pengirim. Ada perkelahian. Perintahkan pasukan. Aku akan membawa anak buahku ke sana sekarang. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk kiriman ini. Pelurunya masuk dalam, mirip luka tembak guru ke-9 5 tahun lalu. Jika kita menemukan yang merawat guru ke-9, kita akan memposting daftar tabib ajaib di kota ini untuk menyelamatkannya. Itu dia. Kalau bukan demi mengumpulkan uang lebih untuk Xing Bao, aku tidak akan datang. Harus hentikan pendarahannya dulu. Teknik jarum ini sama dengan wanita 5 tahun lalu. Siapa kamu? Tidak penting. Yang perlu kamu tahu adalah aku datang untuk menyelamatkanmu. Kamu. Lalu kenapa kalau aku? Tahan. Aku harus keluarkan peluru dulu. Ini seperti 5 tahun yang lalu. Nona Lin. Apa kita pernah ketemu sebelumnya? Iya. Bukankah kita baru saja bertemu pagi ini, kakak ipar? Tidak, selain keluarga Jiang, kita seharusnya pernah bertemu sebelumnya. Saya dan guru belajar pengobatan bertahun-tahun, turun gunung tahun ini, Tuan Jiu. Anda mungkin salah ingat. Tuan Jiu, lepaskan, kalau tidak jarum meleset.
besok mungkin harus berbaring di dalam peti mati. Kenapa wanita ini selalu mengingatkan saya pada malam 5 tahun lalu? Benar-benar aneh. Karena kamu begitu pandai, sebelum aku sembuh kamu rawat aku dengan dekat. Tidak mau. Aku menyuruh orang memberitahu kakakmu? Jangan sampai dia tahu. Baik. Aku setuju. Aku mau mandi. Lukamu tidak boleh kena air. Jadi kamu harus membantuku mandi. Kamu mau ngap? Kesini. Kamu ipar saya. Jangan pura-pura, 5 tahun lalu kamu jelas tertarik. 5 tahun lalu kamu sendiri yang datang pada saya, minta bantuan. Lupa. Sebenarnya, apakah itu kamu? Dulu, kamu datang minta bantuan saya. Lupa. Mau menipu saya? Kamu pikir aku akan takut? Abang ipar, kamu sedang bicara apa sih? Aku nggak ngerti deh. Abang ipar, orang yang ingin kamu nikahi, adalah kakakku. Kenapa? Kamu iri ya? Mau aku ganti orang lain? Menikahi kamu ya? Jangan, kalau kakak tahu. Dia pasti marah. Jangan khawatir. Selama aku mau, tak ada yang bisa menghalangiku. Dasar bajingan tukang selingkuh, teruslah bermimpi. Kalau kamu pakai anting, pasti sangat cantik. Aku punya sepasang. Mau coba nggak? Sudahlah. Aku kan nggak punya tindik. Barang kayak gini, kau simpan buat kakakku saja. Kau salah paham. Aku cuma mau berterima kasih karena kau menyelamatkanku. Lukamu tidak kena air. Biar ku bantu mengelapnya. Gak usah. Aku nggak jadi cuci. Kok bisa dia? Aku banyak berpikir. Ayo, lihat. Anak ini, seumuran sama bintang kecilku. Bintang kecil, tunggu sebulan lagi. Kita ibu dan anak bisa bersatu kembali. Dua putri keluarga Jiang. Orang malam itu jelas adalah Jiang Ro. Tapi kenapa Lin Wantang? Membuatku merasa lebih familiar. Pergi ke keluarga Jiang, bilang pada Nona Jiang. Malam ini, aku mau mengundangnya keluar. Lin Wantam, kemana untuk bersenang-senang? Malam ini aku mau berkencan dengan Tuan Jiu. Aku peringatkan kamu, harus tekan bintik merah ini. Hilang. Oke kakak. Aku puntur kamu. Ku peringatkan kamu jangan main-main. Kalau aku dibatalkan pernikahan gara-gara ini, jangan harap bisa ketemu anakmu lagi. Kakak, aku sudah berusaha, penyakit kamu harus pelan-pelan. Aku tidak bisa menunggu, aku tidak bisa menunggu. Kakak, aku tahu. Aku akan membuat obat untukmu. Yang cepat bereaksi.
Kakak, ini ulahmu sendiri. Kamu meracuni. Kenapa dia ada di sini? Katakan, mengapa kamu meracuni kakakmu? Kakak, aku hanya membantu kakakku meracik obat. Mana mungkin meracuni? Tuan Sembilan datang, tunggu sebentar, aku belum rapi. Aku harus membantu kakakku berdandan. Berhenti. Sekarang aku punya bukti melawanmu. Jika tidak ingin kakakmu tahu, sebaiknya patuhlah padaku. Wantang, bantu aku layani Tuan Sembilan dengan baik. Dengar, ya? Kakakmu menyuruhmu melayaniku dengan baik. Layani aku. Tentu saja, Wentan akan. Bersikap sopan. Berpura-pura patuh, ya? Silakan minum teh, Tuan Jiu. Terima kasih, Nona Lin. Teh ini rasanya sangat unik. Terima kasih pujiannya, Tuan Jiu. Kehormatan bagi Wentan. Lin Wentan, orang terakhir yang meracuni saya, rumput di makamnya sudah setinggi 3 meter. Tapi Tuan Jiu sudah minum, kan? Sekarang antidotnya hanya saya yang punya. Sekarang Anda adalah tunangan kakak saya. Aku tidak sebodoh itu untuk dijebak olehmu. Dia ternyata tidak minum. Keahlian medismu hebat. Datang ke rumahku sebagai dokter tentara, aku akan membebaskanmu. Tidak mungkin. Jika tidak setuju, maka aku akan membongkar semua yang telah kamu lakukan. Aku setuju. Nona kedua, Nona besar memanggilmu. Aku tahu. Obatnya di mana? Kakak, obatnya ditumpahkan Jiuye. Aku buatkan semangkuk lagi. Sudah terlambat, Lin Wantang. Kita nanti selesaikan. Kamu pakai baju dan kerudungku untuk janji dengan Tuan Jiu. Kakak, suruh aku bohongi Tuan Jiu. Kenapa tidak mau? Pikirkan anakmu. Baik. Aku pergi. Nona Jiang, kamu hari ini terlihat berbeda. Mungkin karena ganti baju. Ayo pergi. Jiang Ro. Malam itu, apakah itu kamu atau Lin Wantang, Nona Jiang? Kenapa pakai kerudung hari ini? Susah payah bisa sendirian dengan Tuan Jiu. Diganggu penggemar. Jiang Ro pasti kecewa. Selamat datang. Nona Jiang. Silakan pilih.
Ini dia. Ini juga. Semua bungkus untuk saya. Oh baik. Singbao, ibumu sudah menyiapkan pakaian masa depanmu dari ayah tirimu ini. Terima kasih, Tuan Jiu. Ayo kita nonton film bersama. Aku terlalu khawatir, meskipun dia saat melamar tidak seperti 5 tahun lalu, tapi hari ini dia sangat mirip dengan wanita 5 tahun yang lalu. Aku pikir Nona Jiang sangat berani. Tuan Jiu, lihat, banyak orang di sekeliling, tidak cocok, kan? Kakek Jiu, terima kasih sudah meluangkan waktu menemani Roer hari ini. Tidak perlu sungkan. 5 tahun lalu, berkat kamu mengobati luka di dadaku, aku berterima kasih padamu. Dada, mau menguji aku. Kakek Jiu salah ingat, kan? Aku ingat, lukamu ada di perut. Kamu benar. Aku salah ingat. Akan ku antar sopir mengantarmu pulang. Dadah. Ada yang tidak beres? Orang datang. Kirim orang lagi periksa Jiang Ro dan kejadian 5 tahun lalu dilibatkan Tuan Jiu. Bagaimana Lin Wantang? Sejak pagi sudah kirim orang untuk menjemput Nona Lin, harusnya hampir sampai. Lin Wantang ini aneh di banyak hal. Ayah, Jangan panggil sembarangan, aku bukan ayah. kakekku bilang, kamu ayahku, itu juga bukan kakekmu. Ibu, Ada apa dengan anak ini? Sembarangan sebut ayah dan ibu. Jangan berteriak sembarangan di sana. dia adalah ibuku. Meskipun bertemu ibu beberapa kali, tapi Singbao masih ingat wajah ibu. Kamu bukan yatim piatu. Apa itu yatim piatu? Sepertinya aku cuma berpikir terlalu jauh. Oh, aku tahu. Pasti ayah suka ibu jadi dia sembunyikan foto ibu. Omong apa? Jangan bicara, pergi bermain, ada yang datang. Cepat bawa dia pergi. Kenapa dia terlihat persis seperti ibuku? Ibu, ibu, Kamu sembarangan panggil orang. Anakmu. Tuan tua mendadak memutuskan mengadopsi. Karena kamu datang, ayo ikut aku. Apa yang bikin buru-buru? Informan di selatan kota memiliki informasi rahasia. Kondisinya hampir sekarat. Di Haicheng, aku hanya percaya pada keterampilan medis kamu. Aku akan berusaha. Oke, ayo. Masih bisa diselamatkan? Keahlian guru saya bisa menyelamatkan dari kematian, tapi butuh waktu. Semua orang, pertahankan posisi, lindungi Nona Lin saat memberi jarum. Kita bisa pergi sekarang. Hati-hati. Dia menyelamatkanku. Lukanya terbuka lagi. Semua salah. Jadi kamu harus bantu aku sembuhkan dia. Mundur.
Nona Lin, bagaimana Tuan Jiu? Lukanya robek lagi dan terinfeksi, sekarang demam tinggi. Malam ini aku akan menjaganya. Terima kasih, Nona Lin. Tak disangka dia menyelamatkanku. Kamu. Xiaoqi, apa yang kamu lakukan? Kamu tahu nggak? Aku mencarimu selama 5 tahun penuh. Apa kamu sengaja menghindar dariku? Aku nggak ngerti yang kamu bilang. 5 tahun ini. Kamu nggak ingat sama sekali. Tuan Jiu, Anda salah orang. Masih mau menipuku. Apa ada yang kamu ingat? Aku hanya mengembalikannya. Kenapa? Masih perlu. Tidak, tidak perlu. Lukamu akan berdarah lagi. Janji padaku. Jangan hilang lagi. Aku berjanji. Tidak, aku tidak bisa menyentuhnya lagi. Mama, kamu adalah... Kamu adalah Xing Bao. Mama, aku menemukanmu. Maaf, Nona Lin. Tuan muda suka salah mengenali orang. Jangan marah. Tidak apa-apa. Mama, Mama, aku mau. Tuan Muda, kebiasaan salah mengenali ini. Kenapa tidak peduli aku? Kok belum berubah? Aku anakmu. Tidak apa-apa, Mama. Mama. Lin Wantang, Kemana saja semalaman tidak pulang? aku pergi mengobati orang. Megabody. Menurutku. Pergi merayu pria kan? Aku bawa obat yang kamu beri untuk diperiksa dokter. Dia bilang obat itu beracun. Lin Wantang. Apa niatmu? Kakak, racun tubuhmu kuat. Obat biasa tidak akan efektif. Harus pakai racun lawan racun. Jika khawatir aku curang, bisa minta dokter lain. Jangan berpura-pura di sini. Kau tahu aku sudah cari tabib terkenal. Semua tak bisa diobat. Jadi, kakak, kau harus percaya padaku. Lin Wantang. Pernikahan aku dan Tuan Jiu akan segera berlangsung. Kalau terjadi sesuatu, kau dan anak harammu takkan bisa hidup. Kakak, aku berusaha sebaik mungkin. Kapan akhirnya aku bisa bertemu Xing Bao? Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Dia baik-baik saja, jangan curiga berlebihan. Bila kamu bisa menyembuhkan penyakitku, tentu akan ada hari kalian bisa bersatu kembali.
Kakak, aku akan langsung bantu mengobati. Jiangro, karena kamu menekan saya harus mengubah titik akupuntur untuk mempercepat racun. Saat itu kau akan menderita dan harus nurut. Saya bisa menanyakan lokasi Xingbao. Apa yang telah saya lakukan padanya? Apa yang telah saya lakukan padanya? Tuan Jiayu, Tuan, ini obat yang diracik Nona Lin. Silakan diminum. Di mana Lin Wantang? Nona Lin sudah datang pagi-pagi sekali. Seharusnya ada di camp membantu merawat yang terluka. Siapa nyonya ini? Cantik sekali. Sudah datang, kan? Ayo bersenang-senang dengan kami. Jangan macam-macam. Berani sekali menyakiti aku, perempuan jelek. Kalau hari ini tidak melayani kami dengan baik, jangan harap keluar dari tenda ini. Ayo. ATAC. Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Ampuni saya, Tuan. Tuan Ji, saya tidak kenal dia. Yang lainnya. Ditangani oleh hukum militer. Apa maksud Tuan Ji? Lin Wantang. Jangan pura-pura, saya sudah mengenalimu. Cedera Tuan Ji belum sembuh? Aku sangat sadar. Lin Wantang. Saatnya menyelesaikan urusan 5 tahun yang lalu. Tadi malam Tuan Jiu terus bicara tentang kejadian 5 tahun lalu. Tapi bukankah aku bilang Tuan Jiu, 5 tahun lalu, aku di gunung belajar pengobatan dengan guruku. 3 tahun lalu aku kembali ke keluarga Jiang. Foto diambil saat aku kembali ke keluarga Jiang hari pertama. Tuan Jiu, lihat baik-baik. Tanggal ini tidak mungkin dipalsukan. Lin Wantang. Kamu tidak akan menipuku lagi, kan? Tuan Jiu bisa tanya anggota keluarga Jiang. Mereka bisa jadi saksi untuk... Aku salah tebak 5 tahun lalu. Memang bukan dia. Tuan Jiu, kalau tidak apa-apa, aku pergi dulu. Beberapa hari ini, lebih baik kamu tetap di tempat tidur untuk sembuh. Kalau mengganggu tanggal pernikahan, itu tidak baik. Lin Wantang. Kamu ingin aku menikahi kakakmu? Tentu saja. Lin Wantang, apakah sedikit pun kau tidak mengerti maksudku? Kakak ipar. Tolong lepaskan. Kamu yakin? Sangat yakin. 3 hari lagi pernikahanmu dengan kakakku. Undangan sudah disebar. Masa sekarang aku tak mau kamu menikah? Kamu jadi batal menikah? Kalau aku bilang iya, bercanda. Tenang aja. Aku pasti menikah. Lima tahun yang lalu itu memang Jiangro, tapi kenapa di hatiku? Tuan Jiu, bukankah ini hari pesta pernikahan Anda dan Nona besar Jiang? Kenapa Anda di sini mengurus bisnis? Di mana Lin Wantang? Sebagai dokter militerku, lukaku belum sembuh, sudah beberapa hari tidak melihatnya. Tuan Jiu, Nona Lin.
Sedang membantu keluarga Jiang mempersiapkan pesta pernikahan Anda dan Nona besar Jiang, tidak bisa pergi. Apakah sekarang kalau tidak mau kamu menikah? Kamu tidak akan menikah? Tuan Jiu. Ada kabar tentang Nona besar Jiang yang Anda ingin selidiki. Bicara. Anting yang Anda temukan memang milik Nona besar Jiang. Tapi anting ini 5 tahun lalu dikirim untuk diperbaiki. Waktu diambil kembali tepat pada malam Anda terluka. Tapi pemilik toko perhiasan bilang orang yang mengambilnya malam itu bukan Nona Jiang. Bukan Jiang Ro. Siapa yang mengambil? Pemilik toko bilang tidak kenal orang. Hanya ingat sangat cantik, saya tunjukkan foto Nona Lin, dia langsung mengenali. Lin Wantang. Ternyata kau. Pergi ke rumah Jiang. Ayah. Berangkat jemput pengantin. Ayah. Nona Jiang dengan Tuan Jiu memang pasangan serahsia. Itu Nona kedua dari keluarga Lin. Begitu cantik, lebih cocok dengan Tuan Jiu ya. Itu Nona kedua dari keluarga Lin. Kecantikannya sempurna, cocok sekali dengan Tuan Jiu. Lin Wantang, acara pertunangan saya malah membuatmu jadi pusat perhatian. Lin Wantang, hari ini semuanya kalau tak ada urusan, lebih baik kamu cari sudut dan diam di sana. Jangan menyinggung Tuan Jiu seperti anak liar itu. Tentu saja, kakak. Menghindari Xiao Qi adalah keinginan saya. Kenapa pengantin mengincar? Benar begitu. Berhenti. Di hari pernikahanku, kamu pamer apa sih? Aku sarankan, Ketemu anak. lebih baik nurut. Toh, nyawa bocah itu ada di tanganku. Jiang Ro, aku sarankan jangan coba-coba dengan anakku. Karena nyawamu juga ada di tanganku. Kalau begitu, bunuh saja aku. Seperti itu. Sejak itu, tidak ada Kemana perginya anakmu? kamu. Itu baru benar. Itu baru seperti seorang ibu. Bagaimanapun juga, dibandingkan dengan anak. Kehormatan itu berarti apa? Benarkan, adikku. Jiang Ro, setelah obat ini bekerja, akan menunggu permohonanmu memberitahuku keberadaan Xiao Bao. Dengar wanita menikah melompati panggangan api, lempar kacang merah untuk usir roh jahat. Hari ini badan tidak nyaman. Bagaimana kalau adik saja yang melakukannya? Jiang Ro, kau keterlaluan. Lin Wantang, Jika kau berani menolak, aku jamin. anak itu tidak akan selamat malam ini. Seseorang datang. Xing Bao. Lihatlah dia. Ini adalah keajaiban dari segala keajaiban. Saya belum pernah melihat orang menyeberangi lubang api. Ada kacang merah di seluruh lantai. Kakak, kenapa tidak kau bersihkan? Berlututlah dan pangkat mereka. Jiang Ro, kau. Pikirkan tentang harta karun bintang. Kau mau berlutut atau tidak? Jiang Ro, kau. Pikirkan bintangmu. Kau berlutut atau tidak?
Lin Wantang, siapa yang menyuruhmu tidak punya kemampuan? Sekarang Jiu Ye hanya memikirkan aku. Sedangkan kamu hanya pantas jadi bidak. Lihat dia begitu. Lihat dia. Kurang ajar. Aku lihat siapa berani menyentuhnya. Kurang ajar. Lihat siapa yang berani menyentuhnya. Itu Jiu Tuan. Ayu Tuan datang. Dia salah peluk orang, kan? Kenapa Tuan Xiao peluk Lin Wantang? Iya benar. Xiao mau menikah dengan Jiang Ro, kenapa peluk adik ipar? Suamiku. Apa maksudmu? Siapa suamimu? Jika kamu terus berteriak, aku akan membunuhmu di tempat. Istri gubernurku. Hanya Lin Wantang. Mulai sekarang, istri Xiao Qi tidak akan membiarkan siapapun menindas. Salam hormat, Nyonya Gubernur. Ini tidak mungkin, Xiao Qi. Aku yang istrimu. Lepaskan aku. Seseorang datang. Tambahkan mahar 10 kali lipat, undang seluruh kota. Aku ingin mengatur pernikahan kita dengan baik. Kenapa pemantinya diganti? Iya, benar. Kenapa bukan Jiang Ro? Kenapa Pangantin, wanita diganti? Iya benar. Kenapa bukan Jiang Ro? Kamu milikku sekarang. Selamat-selamat, bagus. Lin Wantang, dasar perempuan jalan. Silakan gubernur dan nyonya minum anggur pengantin. Saya tidak minum alkohol. Pertunjukan ini harus dihentikan. Lin Wantang. Aku mencari kamu 5 tahun, tidak akan membiarkan lolos lagi. Mau berapa kali bilang? Kamu salah orang. Nyonya. Di sini semua orang berpengaruh. Tidak akan merusak reputasi saya, kan? Sing Bao belum ditemukan. Jangan gegabah. Nyonya, kamu mau kabur? Kabur kemana? Lepaskan. Lepaskan. Ada orang datang, tenanglah. Kamu sudah mabuk. Kalau kamu lari lagi, aku sungguh akan menghukummu. Aku selalu pura-pura menyembuhkan Jiang Ro, rencananya tunggu racunnya bereaksi lalu tanya keberadaan Sing Bao. Tapi sekarang situasinya tiba-tiba berubah. Xiao Qi mengawasiku dengan ketat, apa yang harus kulakukan? Teman-teman, istriku mabuk, maafkan kami, semoga kalian bersenang-senang.
Pak Jiu akan pergi sekarang. Xiao Qi. Pertunjukan sudah cukup lama. Xiao Qi. Pertunjukan sudah cukup lama. Pertunjukan. Kemanapun aku pergi, kamu tetap milikku. Tak peduli kamu marah atau benci padaku, kamu tetap milikku. Xiao Qi, jangan kira aku akan menyerah karena ini. Lalu kenapa? Sekarang, semua orang di kota tahu kau, Lin Wantang, adalah istri jenderal saya. Kamu bisa lari kemana? Kamu hanya bisa patuh dan tetap di sisiku. Di Haicheng begitu banyak wanita, kenapa harus aku? Di Haicheng begitu banyak wanita, Kenapa harus aku? Lin Wantang. Kamu mau apa? Akan kuberikan padamu. Kamu takkan menemukan pria sebaik aku lagi. Kamu tidur denganku. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Secepat ini. Nyonya mau kemana? aku. Ke kamar mandi. Baik. Aku akan panggil pelayan. Hei. Mulai hari ini, lindungi Nyonya dengan ketat, ingat terus. Nyonya tidak boleh masuk ke kantor gubernur. Baik, Tuan. Xiao Qi, kenapa batasi kebebasanku? Karena sekarang kamu adalah nyonyaku. Pernikahan kemarin terlalu mencolok, aku khawatir ada orang jahat ingin mencelakaimu. Mari, aku akan menemani Nyonya sendiri. Selamat pagi, Tuan sudah menyiapkan sarapan untuk Nyonya, silakan turun untuk makan. Di mana Xiao Qi? Nyonya mencari aku, kangen denganku? Siapa yang kangen sama kamu? Xiaobao. Kenyang Ken. Kenyang, nanti kakek ajak mainnya. Mama. Anak baik, ada kakek di sini. Ayo jalan. Kakek, ada barangku yang tertinggal di restoran. Mama, Siapa kamu? Sing Bao, Mama akhirnya menemukanmu. Cepat makan, cepat makan. Aku bisa makan sendiri. Terima kasih, Jenderal. Aduh. Kenapa jatuh? Sakit tidak? Cepat, orang-orang. bantu Tuan kecil mengobati luka. Baiklah, Tuan. Kakek, aku tidak sakit. aku mau cari Mami. Baiklah, Xiao Bao yang baik, kalau ada luka, kalau tidak diobati tidak akan sembuh. Kalau Mami tahu, dia pasti sangat khawatir padamu. Kata kakek benar, Mama pasti akan merasa sedih. Xiao Bao tidak ingin Mama sedih. Xiao Bao tidak boleh biarkan Mama tahu Xiao Bao terluka.
Kenapa Mama terlihat seperti sangat benci sama Papi? Jika Mama tahu Sing Bao di sini, Pasti akan membawa Sing Bao pergi. lalu Sing Bao tidak bisa tinggal bersama. Dan juga kakek. Sing Bao bisa cari cara agar Mama dan Papi rukun, jadi kita bisa tinggal bersama. Papi, lihat Sing Bao bantu ambil Mama, Bao bantu ambil. Nyonya. Saya harus bekerja. Cium-cium sebentar cium. Xiao Qi, jangan iseng. Tunggu sampai aku selesai. Bagaimana cara mengusir orang-orang ini? Bagaimana cara mengusir orang-orang ini? Paman Jiu sudah. Jika dia tidak ada, kamu tidak boleh keluar. Saya hanya ingin keluar sebentar, hanya sebentar saja. Sembilan nyonya sudah pesan hati-hati dengan metode jarum nyonya. Mama, Sing Bao. Peta pertahanan. Mama mau melarikan diri. Kalau bukan aku, Mama sudah pergi. Kamu adalah anak muda yang mereka bicarakan. Anak ini adalah yang diadopsi oleh Tuan Xiao. Usia seumuran dengan Sing Bao. Mama, saya ingin mendengar cerita. Bisa ceritakan sebuah cerita padaku? Aku bukan mamamu. Baik, aku akan ceritakan. Mama akhirnya memeluk Sing Bao. Sing Bao ingin berada di pelukan Mama selamanya. Seandainya yang aku peluk adalah Sing Bao. Selanjutnya, Mama, aku akan ambilkan air untukmu. Mama minum air. Rasanya. Mama, aku ambil yang salah. Ini minuman keras. Ayah, ini tidak baik. Mama pingsan, terus panggil nama ayah. Apa? Ayo pergi. Papa Mama bangun. Anak kecil nggak ngerti, kasih minum alkohol dikira air. Papa kayu, kalau bukan bintang kecil, mana bisa peluk Mama? Papa, kamu bukan bilang, dia anak angkat si Tuan? Nggak ngerti suka panggil sembarangan. Pantas panggil aku Mama. Papa bodoh Mama bodoh, aku kan anak Papa Mama. Kesempatan bagus begini. Papa, jangan sampai ketinggalan ya. Jangan menangis.
Walaupun aku punya anak, itu tetap dengan kamu. Mama, kamu masih pusing nggak? Nggak apa-apa. Papa, Mama, ayo kita main petak umpet. Kalian tutup mata terus cari aku. Papa, Mama, cepat kemari. Aku menangkapmu. Di mana Xiao Bao ya? Ayo tangkap aku. Papa dan Mama berciuman. Papa dan Xingbao hebat kan? Lapar? Mau makan apa? Biar dapur kecil buat. Aku mau iga asam manis dan teratai dengan gula osmanthus. Semua ini. Oke. Semua ini Masakan yang Mama suka. adalah masakan yang Andai saja Sing Baoku ada di sini, akan lebih baik. Sebelum matahari terbit kembali, Xiao Qi seharusnya tidak akan tahu. Mau kabur lagi? Saya hanya ingin. Kamu sudah menikah denganku. Mau kemana lagi? Tidak bisa ditunda lagi. Malam ini aku harus pergi ke rumah keluarga Jiang untuk mencari keberadaan Sing Bao. Tidak bisa ditunda lagi. Malam ini aku harus pergi ke rumah keluarga Jiang untuk mencari keberadaan Sing Bao. Kamu? Lin Wantang. Apa yang harus kulakukan? Agar kamu mau tinggal di sisiku? Xiao Qi, lepaskan aku. Punya urusan sangat penting. Katakan saja. Aku bisa membantumu. Tidak perlu. Hanya alasan. Aku tidak akan tertipu lagi. Apa yang kamu lakukan? Begini. Baru aku tenang. Lin Wantam, kamu wanita cantik. Kira kamu bersembunyi di gubernuran. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Apa? Ngapain? Pergi, atau aku tembak? Ayo, ayo, tuan muda, lihat ini. Orang rendahan ini juga di sini. Lin Wanjang, berani merebut priaku, aku buat kamu kehilangan anak ini sepenuhnya. Tunggu. Ngapain? Aku datang mengantar sayuran ke kantor gubernur. Sayuran hari ini sangat segar, tak boleh ditunda. Masuk. Lin Wanjang. Semua ini seharusnya milikku. Kamu mencuri dariku. Aku akan membuatmu hidup sengsara.
Ayo. Xiaoqi, kalau karena kamu Xiao Bao terluka, aku tak akan memaafkanmu. Kamu pilih-pilih makanan kayak anak kecil. Bebaskan aku. Ingin keluar? Baiklah. Makan, aku akan bawa kamu keluar. Benarkah? Tentu saja. Selama dia bawa aku keluar dari rumah, aku bisa temukan kesempatan kabur. Lebih baik dari terkurung di sini. Begini seharusnya. Song. Apa hakmu? Wanita jahat itu. Kenapa dia di sini? Wanita jahat itu. Kenapa dia di sini? Dia bahkan ingin mencelakai ibu. Siapa kamu? Kenapa ada di sini? Seseorang, kemari. Bicara. Mau ngapain di sini? Jiang Ro. Kenapa kamu ada di sini? Jiang Ro, kamu datang sendiri. Hari ini aku pasti akan menanyakan keberadaan Xiao Bao. Jiang Ro, kalau kamu beritahu aku di mana Xing Bao sekarang. Saya suruh Xiaoqi lepaskan kamu. Dia tidak tahu bocah ada di sini. Kembalikan posisi nyonya di gubernur kepadaku, baru aku beritahu kamu. Kamu makin lama makin kelewatan. Jiang Ro. Kamu menerobos masuk rumah gubernur saya. Mau mati ya? Yang bertunangan denganmu aku. Kenapa kamu menikahi Lin Wantang? Sekarang aku sudah jadi bahan tertawaan semua orang. Jaga mulutmu. Istri Xiaoqi hanyalah Lin Wantang. Yang kamu suka jelas-jelas aku. Perempuan ini yang menggoda kamu. Kamu suruh dia kembalikan posisi ibu panglima padaku. Jiang Ro. Kamu benar-benar makin tak tahu malu. Lin Wantang. Yang tak tahu malu itu kamu. Kamu menggoda orang itu makin hebat saja. Kalau kamu terus ngomong sembarangan, aku buat kamu diam selamanya. Caci Tuanjiao. Anda belum tahu orang seperti apa yang akan Anda nikahikan? Anda tidak benar-benar pikir dia, Lin Wantang, adalah wanita baik yang tak ternodakan? Aku kasih tahu kamu. Dia sudah lama punya anak. Apa yang kamu bilang? Pikirkan dulu konsekuensinya sebelum bicara. Kenapa Tuan Xiaoji tidak percaya? Kalau begitu, kamu sendiri tanya padanya. Lihatlah. Dia wanita murahan yang mudah bersama lelaki. Dia orang macam apa? Aku gak perlu penjelasanmu. Kau benar-benar buta nah. Kau mensentainya sepenuh hati. Tapi kau sama sekali tak tahu. Lin Wantang mendekatimu dengan niat lain. Dia wanita licik yang selalu menipumu diam. Walau dia punya anak bagaimanapun dia adalah satu-satunya istri gubernurku. Kau. Orang datang. Tuan Sik Jozi, apakah akan terus tertipu olehnya? Aku seharusnya menjadi istrimu. Aku seharusnya menjadi istri gubernur, Tuan Jiuji. Kau telah ditipu olehnya, Tuan Sik. Lin Wantang, biar ku beritahu. Anakmu. Sudah mati. Apa? Apa yang kau katakan tentang Jiang Ro? Apa maksudmu? Apa? Kau takut. Sudah terlambat.
Aku sudah menguburkan anakmu. Terlambat. Anakmu sudah aku kubur. Mati. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Cepat katakan di mana anakku. Di mana sebenarnya anakku? Tenang, anak pasti baik-baik saja. Kunci dia ya. Interogasi dia dengan keras. Aku bilang padamu menangis tidak ada gunanya. Mati ya mati. Lepaskan, harus cari anakku. Wantang. Jangan khawatir, anak pasti baik-baik saja. Xiao Qi, lepaskan aku, biarkan aku mencari anakku. Jangan khawatir. Meski mencari di setiap sudut lanceng, pasti akan ketemu. Xiao Qi, kumohon. Aku akan cari anakku. Mama, aku belum mati. Pergi, lihat siapa berani menghalangi. Tenang saja. Aku akan menemanimu. Kumpulkan orang, cari di seluruh kota. Siap. Tidak, sekarang belum saatnya. Ayah dan ibuku harus benar-benar berdamai dulu baru bisa bertemu ibu. Cari di seluruh kota, hai. Fokus periksa kantor gubernur, jangan ada sudut terlewatkan. YK. Sembilan. 9 yang mulia, halo. Bicara. Kenapa lari? Bicara. Kenapa lari? Kamu orang kepercayaan Jia. Cepat katakan di mana sembunyikan anakku. Lin Wantang, kamu benar-benar melahirkan anak haram. Bawa dia pergi. Jiang Ro, Itu anakku. aku memperingatkanmu, jangan main-main. Jika aku dibatalkan pertunangan karena ini, seumur hidupmu. Jangan harap bisa bertemu anakmu. Terlambat. Anakmu sudah aku kubur. Mari. Cepat katakan anakku di mana. Anakku sebenarnya ada di mana? Aku tidak tahu, sungguh tidak tahu. Nona besar selalu hati-hati. Hal seperti ini hanya dia yang tahu. Aku benar tidak tahu. Nona besar selalu hati-hati. Hal seperti ini hanya dia yang tahu. Aku beri kamu kesempatan. Jika tidak ingin Megalami Kolumpian. cepat beritahu anakku di mana. Nona kedua, aku tidak tahu. Kau carry masalah. Jangan serang aku. Nona kedua, aku ingat, Tuan ke-9 datang melamar. Anakmu menghilang. Benar. Dia juga memecah. Hampir saja kena hukum. Apa yang kau katakan? Anak itu. Ternyata dia. Maksudmu apa? Pernah melihat Anak itu. Di rumah gubernur. Anak itu. Di rumah gubernur. anak ini terlihat seumuran dengan bintang kecilku. Mama, aku mau mama. Mama, aku mau dengar cerita. Bisa ceritakan padaku? Iga asam manis, pangsit udang kristal, dan teratai manis. Ini semua adalah hidangan favoritku. Ternyata dia adalah Xingbao. Dia selalu ada di sampingku. Ini uang yang kamu minta. Seberapa yakin kamu bisa menangani itu? Tenang Nona Jiang. Mengikuti perintahmu, tanpa sepengetahuan siapapun, kita akan mengelabui si tuan muda keluar dari gubernuran. Tutup mulutmu, kamu tidak akan kehilangan keuntunganmu. Akan mengikuti perintahmu. Tanpa sepengetahuan siapapun, kita akan mengelabui si tuan muda keluar dari gubernuran. Tutup mulutmu, kamu takkan rugi. Jangan berani bicara sembarangan. Nona Jiang, saya tak berani. Saya benar-benar tak berani.
Itu nona kedua dari keluarga, begitu cantik. Sangat cocok dengan tuan ke-9. Tuan ke-9 ingin menikahi Jiangro, kenapa menggendong adik ipar? Selamat ya. Diam. Jika dia punya anak, kenapa? Bagaimanapun, dia tetap satu-satunya istri panglima saya. Lin Wantang. Nikmati saja waktumu dengan Xiao Qi. Ketika kamu sadar, seumur hidupmu tak akan ada kesempatan bertemu dengan anak haram itu lagi. Papa dan Mama sebenarnya pergi kemana? Kenapa di rumah tak ada orang? Kakek juga tidak ada. Tidak ada yang menemani Xing Bao. Tuan muda. Kamu belum tidur ya? Nyonya mengantar camilan. Apakah Mama yang menyuruhmu mengantarnya? YK. Tapi malam ini Mama kan keluar. Oh. Nyonya sudah bilang ke saya tadi sore, kalau Anda mungkin lapar malam ini. Mama bilang, Orang yang suka menghindari tatapan pasti orang jahat. kamu orang jahat. Anak nakal, jangan begitu. Mama, ayah tolong. Nona Zhang. Itu tuan muda gubernur. Aku mengambil risiko kehilangan nyawa. Apa tuan muda? Cuma jadi beban uang. Ya. Itu nona muda kedua keluar, cantiknya terpancar. Sangat cocok dengan Tuan Jiu. Diamlah. Meski punya anak lalu Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya nyonya panglima saya. Lin Wantang. aku mau anakmu menebus nyawamu. Xing Bao di mana? Xing Bao di mana? Mama. Aku mau mama. Mami, aku ingin mendengar cerita. Bisa ceritakan cerita untukku? Iga babi asam manis. Hakau Crystal dan Teratai Gula. Ini semua adalah makanan favoritku. Nyonya, Kalian sudah kembali. Xingbao di mana anakku? Tuan muda tidak ada? Padahal dia sudah tidur. Orang-orang. Ya. Cari tuan muda semuanya. Siap. Ya. L'apport Tuan Muda, sudamment Kari di Seluru. Tidak menemukan tuan muda kecil. Tidak ditemukan. Tidak ada di rumah. Berarti ada orang yang membawanya pergi. Berani menculik di depan mataku, cari mati. Lapor komandan, ditemukan gudang Ayo kita lihat. Baik. Di sini nyonya, tepat di sini. Xing Bao, Mama datang untuk menyelamatkanmu, Xing Bao. Di mana ini? Wanita jahat, kenapa kamu di sini? Aku mau ibuku. Xiao Qi, dengar tidak? Aku sepertinya mendengar suara tangisan Xingbao. Diam kamu. Xing Bao, benarkah ini kamu? Kamu di dalam? Mama, aku di sini. Orang tua datang menyelamatkanku. Wanita jahat, aku tidak takut. Mau menyelamatkanmu? Tidak mungkin. Kalau berani bersuara, ibumu bisa hilang nyawanya. Bukannya ini nyonya. Gubernur. Jiangro, di mana Xing Bao? Kakak, aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Jiangro, mau mati? Setelah lama di rumah gubernur, kepala jadi nggak jelas ya. Kamu bilang itu aku? Ada buktinya nggak?
Ini sepatu Sing Bao. Jiangro, kamu pikir aku benar-benar tidak berani membunuhmu? Lin Watang. Selama kamu tetap merebut posisi Nyonya Gubernur, kamu tidak akan pernah bisa bertemu dengannya. Jiangro, ku beri satu kesempatan lagi. Cepat beritahu di mana Sing Bao. Kalau tidak, aku akan membuatmu sangat menderita. Lin Wantang, itu pantas untukmu. Anak harammu baru saja aku jual. Kamu, Adikku, kamu merebut pria milikku, juga mengambil apa yang seharusnya milikku. Sudah saatnya membayar harga. Jiangro, Jiangro, Ikatian taku. Penjahat mungkin sudah meninggalkan kota. Lin Wantang, kamu takkan bisa bertemu dengannya seumur hidup. Inilah harga kamu bayar untuk merampas tidak mungkin. Semua cari di gudang. baik. Jiangro, bicara. Di mana Sing Bao? Bagaimana aku tahu? Aku sengaja memintanya dikirim ke tempat yang sangat jauh. Kalian ingin bertemu dengannya? Tunggu sampai mati nanti. Suara apa itu? Itu suara Sing Bao. Sing Bao, kamu di dalam? Sing Bao, itu kamu? Itu Sing Bao. Itu Sing Bao. Cepat buka pintu. Cepat buka pintu. Sing Bao. Sing Bao. Mami, aku tahu. Kamu dan papi akan menyelamatkanku. Sing Bao baik-baik saja. Sing Bao tidak takut. Sing Bao sayang, ibu cek apakah kamu terluka. Mama, aku baik-baik saja. Sing Bao sangat berani. Semua salah mama. Sing Bao paling berani. Sing Bao paling baik. Bukan salahmu. Selama Sing Bao baik-baik saja. Bawa tuan muda dan nyonya kembali ke rumah. Dan dia, awasi dengan ketat. Aku akan memeriksa sendiri. Maafkan ibu, semuanya salah ibu. Mulai sekarang pasti tidak akan meninggalkan. Jangan khawatir, Ibu. Kita tidak akan terpisah lagi. Ada ayah yang akan melindungi kita. Wentang. Ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu. Sing Bao sebenarnya anakmu dan siapa? Ayah, tentu saja anakmu. Aku memanggilmu ayah. Haruskah aku memberitahunya? Apakah dia takut aku tidak mau terus mengadopsi anak ini, Wantang? Aku tahu kamu ada kekhawatiran. Tapi lihatlah. Pak Tua sangat menyukai Sing Bao. Punya hubungan baik dengan kita. Sudah lama berlalu. Ayah kandungnya belum kembali. Itu menunjukkan pria itu tidak bertanggung jawab. Dia sama sekali tidak layak jadi ayah Sing Bao. Aku bersumpah, kita sudah menikah. Aku akan menganggap Sing Bao seperti anak kandungku dan merawatnya. Sing Bao kamu, komandan. Ada hal penting yang perlu kamu tangani. Tunggu aku selesai, lalu aku akan kembali. Anak ini persis seperti kamu, anakmu di luar nikah, cucu besar saya. Mama tidak akan meninggalkanmu. Mama tenang saja. Kita tidak akan terpisah lagi, ada ayah yang akan melindungi kita. Kenapa anak ini terlihat semakin familiar? Jangan-jangan Sing Bao benar-benar anakku. Sing Bao benar-benar anakku. Ayah, Jangan panggil begitu, aku bukan ayahmu. kakek berkata kamu adalah ayahku.
Lin Wantang, sebaiknya kamu jelaskan padaku. Tidak. Jika aku langsung tanya padanya. Kalau dia bukan anakku. Bukankah aku akan malu? Seseorang. Tuan, perintah yang harus kami laksanakan, selidik. Ayah kandung Sing Bao. Ingat, ini harus dirahasiakan. Jangan biarkan tahu. Itu komandan. Mama, kenapa tidak bilang pada papa kalau aku anaknya? Karena Mama, kenapa tidak bilang pada papa kalau aku anaknya? Karena Mama takut dia bukan ayah yang baik. Tapi sekarang kelihatannya, apakah Sing Bao sudah menerimanya? Papa tidak hanya bisa melindungi Sing Bao tapi juga Mama. Mama, beritahu papa ya. Baiklah, kita dengar apa kata Sing Bao kita. Apakah Mama ada yang ingin disampaikan ke papa? Sudah menipunya begitu lama. Kalau tiba-tiba katakan bahwa Sing Bao sebenarnya adalah anaknya, apa dia akan kaget atau marah? Kalian berdua, apa yang kalian sembunyikan? Sebenarnya, Ada yang ingin dibicarakan denganku? Papa tidak hanya bisa melindungi Sing Bao tapi juga Mama. Mama, bilang aja ke papa deh. baiklah, ikuti saran Sing Bao kita. Xiao Qi. Sebenarnya Sing Bao, komandan dikunjungi tamu. Komandan dikunjungi tamu. Aku tahu, akan segera datang. Mami kamu penekat. Kakek, apakah kamu punya cara agar hubungan papi dan mami bisa lebih baik? Cepat baik. Mami penakut, bagaimana membuatnya jadi berani? Kenapa kamu berkata begitu, Xingbao? Sebenarnya, Sing Bao dia adalah kamu, Jenderal Xiao Qi. Sebenarnya Sing Bao, Jenderal punya tamu yang datang. Apa yang kamu katakan? Ibumu bilang bahwa Xiao Qi adalah ayah kandungmu. Benar kan, kakek? Bukankah kakek bilang aku dan ayah mirip banget? Oh. Anak ini mirip sekali denganmu, anak harammu, cucu tertuaku. Iya, kakek tahu. Pandangan kakek tidak salah, cucu yang baik. Kakek punya cara untuk membuat ibumu berani. Buat hidangan yang disukai Nona dan Tuan ke-9. Buat yang lebih halus, oke, ayo. Kakek, ini apa sih? Ini obat spesial yang bisa bikin ayah dan ibu cepat akur. Ayo coba, ini masakan dari dapur kecil spesial buat kamu. Kue kecil ini pas banget dengan minuman ini, sempurna. Ayah dan ibu, minumlah ini. Kenapa aku merasa sedikit tidak enak? Aku antar kamu ke kamar. Yeay! Penguasa sedang mencarimu. Katakan saja. Investigasi asal-usul Sing Bao sudah ada hasil. Xingbao anak Anda dan Jonya. Sing Bao ternyata benar anakku dan Wantang.
Wantang. Sing Bao. Wantang. Sing Bao anakku, Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Bagaimana aku harus menghukummu? Jingbo pelan-pelan ya. Sing Bao jangan lari kencang. Selamat ulang tahun Sing Bao. Ayo, Terima kasih ayah, aku sangat suka. Selamat ulang tahun Sing Bao. Minta permohonan ya. Ayah, ibu, dan kakek. Kita sekeluarga akan tinggal bersama selamanya, oke? Wantang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku cinta kamu.